Damaskus, yang menjadi ibu kota Suriah saat ini, merupakan salah satu kota yang memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat Islam. Bahkan disebut termasuk bagian dari peristiwa akhir zaman nanti. Masyarakat dunia meyakini bahwa Damaskus sebagai kota tertua di dunia karena kota ini pernah didiami oleh berbagai peradaban yang silih berganti. Sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni hingga saat ini, Damaskus menjadi saksi bisu bagi kekuatan Aram yang mendirikannya sebagai ibu kota kerajaan sekitar 2000 sebelum Masehi. Ketika Romawi menguasai wilayah ini pada abad ke-1 sebelum Masehi, mereka membangun infrastruktur megah, menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan serta budaya yang sangat ramai. Jejak sejarah ini masih terasa dalam arsitektur kota yang menawan hingga saat ini. Sebelum kedatangan Islam, Damaskus tengah memiliki posisi strategis yang vital dalam peradaban manusia. Terletak di jalur perdagangan utama, kota ini menjadi titik persinggahan kafilah Arab yang membawa barang-barang dari Asia ke Mediterania. Persaingan antara kekuatan besar seperti Kekaisaran Romawi dan Persia seringkali menciptakan ketegangan di wilayah ini, yang menjadikan Damaskus sebagai arena konflik, namun juga sebagai jembatan peradaban yang kaya akan interaksi budaya. Damaskus menjadi jujukan kafilah dagang yang penting bagi masyarakat Arab, khususnya dari Mekah. Hingga kemudian, Damaskus menjadi bagian dari wilayah Islam setelah kampanye militer Islam dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang diteruskan oleh Umar bin Al-Khattab. Sepanjang tahun 12 hingga 20 Hijriah, umat Islam tampil dalam panggung militer yang menggetarkan hingga mampu menggulung dua imperium besar, yaitu Romawi Bizantium dan Persia sekaligus. Penaklukan kota Damaskus oleh Islam terjadi pada tahun 14 Hijriah, era awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab setelah terjadi pergantian khalifah saat Perang Yarmuk. Setelah peristiwa Perang Yarmuk yang melegenda, Khalifah Umar bin Al-Khattab memerintahkan Abu Ubaidah untuk memimpin sebagian besar pasukan Islam untuk menyerang Damaskus, karena Damaskus adalah benteng utama negeri Syam serta pusat kerajaan mereka. Untuk menguasai Damaskus, Khalifah Umar bin Al-Khattab mengarahkan Abu Ubaidah untuk mengatur strategi penyerangan dengan membagi pasukan. Sebagian pasukan dipecah untuk mengacak kekuatan Romawi di Fihl dan berharap Fihl bisa dikendalikan terlebih dahulu sebelum menguasai Damaskus. Jika Damaskus lebih dahulu ditaklukkan, Khalifah Umar memerintahkan agar mengangkat seorang pengganti untuk memerintah kota Damaskus, lalu menyerang kota Fihl. Akhirnya, untuk mengacaukan kekuatan pasukan Romawi yang berkekuatan 80.000 tentara di Fihl, Abu Ubaidah mengirimkan pasukan di bawah pimpinan 5 orang komandan, dengan sahabat Umarah bin Mahsyi sebagai komandan tertinggi. Pasukan tersebut bergerak dari Marj Sufar menuju Fihl, sementara pasukan besar Romawi membangun pertahanan dengan mengaliri air ke sekitar perkemahan mereka, sehingga tanahnya becek dan berlumpur. Pertempuran besar pun terjadi dan berakhir dengan kemenangan pasukan Islam. Perang itu dikenal dengan nama Pertempuran Rodgoh, yang berarti pertempuran tanah becek berlumpur. Di pihak lain, untuk menghambat kedatangan pasukan bantuan Romawi menuju Damaskus, Abu Ubaidah juga menempatkan sebuah pasukan penyergap di antara Damaskus dan Palestina, dan sebuah pasukan penyergap lainnya di antara Damaskus dan Homs di bawah pimpinan Dzal-Kala. Sementara pasukan Abu Ubaidah sendiri bersama pasukan Khalid bin Walid bergerak dari Marj Sufar menuju Damaskus. Khalid bin Walid memimpin jantung pasukan. Abu Ubaidah dan Amr bin As memimpin sayap kanan dan sayap kiri, sementara Iyad bin Ghanam memimpin pasukan infanteri, dan Syurahbil bin Hasanah memimpin pasukan kavaleri. Pasukan Islam kemudian mengepung kota Damaskus dari segenap penjuru. Pasukan Khalid bin Walid mengepung dari pintu timur Damaskus dan pintu Kaisan. Pasukan Abu Ubaidah mengepung dari pintu Jabiyah, sementara pasukan Yazid bin Abi Sufyan mengepung dari pintu Jabiyah kecil.
pasukan Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah mengepung dari pintu-pintu kota Damaskus yang lain. Selain itu, pasukan Abu Darda ditempatkan di Desa Barza, wilayah Gautah Damaskus, sebagai pasukan bantuan. Sebuah pasukan bantuan lainnya ditempatkan di antara Damaskus dan Homs. Sementara itu, gubernur Damaskus dari pihak Bizantium, Nestos bin Nestorius, dan seluruh tentara Romawi beserta penduduk Damaskus mempertahankan kota Damaskus dengan mati-matian. Mereka bertekad tidak akan menyerah. Mereka menunggu-nunggu kedatangan pasukan bantuan Romawi dari Homs, tempat di mana Kaisar Heraklius dan pasukan inti Romawi bertahan. Jarak antara Damaskus dan Homs adalah 1 malam perjalanan. Namun pasukan bantuan Romawi dari Homs tidak kunjung datang ke Damaskus, sebab pasukan Islam telah memutus semua jalur dari Homs menuju kota Damaskus. Di lain pihak, pasukan Islam semakin mengetatkan pengepungan terhadap Damaskus. Pengepungan itu berlanjut selama 6 bulan penuh tanpa terputus. Musim dingin yang bersalju pun tiba dan kondisi sangat berat, namun semangat pasukan Islam tidak pernah kendor. Hingga pada suatu malam yang sangat dingin, seorang pejabat Damaskus mengadakan pesta makan-makan dan minum-minum sebagai tanda syukur atas kelahiran seorang anak. Suasana pesta yang meriah dan hiruk-pikuk itu melibatkan semua penduduk Damaskus, dan pasukan penjaga tembok kota Damaskus pun meninggalkan tempat-tempat penjagaan mereka dan larut dalam kegembiraan pesta. Sementara itu, mata-mata Khalid bin Walid menangkap semua kejadian tersebut sebagai peluang dan melaporkannya kepada Khalid. Khalid yang telah mempersiapkan tangga-tangga yang terbuat dari tali untuk menaiki benteng, pada malam itu juga Khalid memimpin para kesatria pemberani seperti Kokok bin Amr dan Mad'ur bin Adi memanjat ke atas tembok bagian timur kota Damaskus. Mereka membunuh pasukan penjaga pintu gerbang, sementara pasukan Islam lainnya memanjat tangga-tangga yang telah disiapkan. Hingga malam itu, pasukan Khalid bin Walid berhasil masuk ke dalam kota Damaskus, menewaskan tentara dan penduduk dewasa yang memegang senjata. Serangan itu membuat tentara dan penduduk Damaskus bagian timur panik. Pada saat yang sama, di bagian Damaskus yang lain, penduduknya mengajukan perjanjian damai dengan Abu Ubaidah. Pasukan Abu Ubaidah dan para komandan lainnya kemudian memasuki kota Damaskus dari arah barat, selatan, dan utara secara damai, dan mereka memberikan jaminan keamanan kepada penduduknya. Pasukan Abu Ubaidah kemudian bertemu dengan pasukan Khalid di bagian tengah kota Damaskus pada gereja Miksilat. Dengan menguasai Damaskus, pasukan Islam telah menduduki jantung kekuatan pasukan Romawi di negeri Syam. Pembebasan kota Damaskus kemudian menjadi pembuka bagi pembebasan seluruh negeri Syam lainnya. Kota-kota di Suriah saat ini akhirnya berada di bawah kekuasaan Khalifah Islam, mulai dari Hama, Homs, Aleppo, sampai kota-kota Jazirah seperti Riha dan Nusaybin. Pesisir-pesisir pantai Suriah kemudian menjadi tempat bertolaknya pasukan Islam dalam melakukan penaklukan-penaklukan ke arah barat untuk menundukkan pulau-pulau sebelum menyerang Konstantinopel.